Carilah guru yang guru sejati yang bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek nih. Gimana ini Gus Samsudin? Wah, masa punya ilmu kebal kok bisa luka itu gimana, geng? Kebalnya kebal beneran apa kebal-kebalan? Wah, makanya harusnya dipikir dulu, guys, ya. Kalau memang punya ilmu kebal beneran, ya ngomong punya ilmu kebal beneran. Kalau enggak ya nggak usah ngomong. Nah, masa punya ilmu kebal sekarang kegeset aja luka tangannya, kan lucu. Nah, anak buahmu pada ketawa ntar, ya. Mana ilmu kebalmu? Tunjukin ilmu kebalmu. Gambarnya silong. Masa punya ilmu rawe rontek pancasona tangannya bisa kena gores aja. Sepik-sepik masuk rumah sakit. Ya, bol dobol. Kamu itu bukan masuk rumah sakit. Cocoknya masuk rumah sakit jiwa kamu itu. Udah gila. Pura-pura masuk rumah sakit. Statusnya diimpus. Nah, punya ilmu kebal masih mempan diimpus ya, lucu. Orang kalau punya ilmu kebal itu nggak bisa diimpus, nggak bisa tergores, nggak bisa apa-apa, ya. Bahkan kalau orang punya ilmu kebal itu akan menolak segala-galanya. Jodoh, rezeki itu ketolak. Kalau benar punya ilmu kebal, karena kan ketutup. Semua cakra auranya itu tertutup, jadi tidak akan mempan segala-galanya dan menolak segala-galanya. Itulah ilmu kebal. Makanya orang kalau mau mencari ilmu kebal kan berpikir kedua kali. Karena ilmu kebal menolak segala-galanya. Bahkan rezeki jodoh pun ketolak. Nah ini punya ilmu kebal, bininya banyak. Bisa mempan diimpus, tangannya keluar darah, diperban. Sepik-sepik doang bol dobol. Kamu itu kalau ngomong begini itu dipikir dulu. Kalau sama anak buahmu percaya, anak buahmu itu pengikutnya pada pekok semua. Pengikutnya Gus Dobel loh pada pekok. Nggak normal otaknya itu. Kalau otak normal itu cari guru-guru yang benar bisa mendidik santrinya dan muridnya. Nah ini didik aja kagak. Coba saya kepengen bukti murid-muridnya itu. Yang belajar di situ tuh punya apa, dapat apa gitu. Terus kalau Anda belajar ilmu al-hikmah di tempat si Udin, coba murid-muridnya itu tunjukkan ilmu al-hikmah kamu itu kayak gimana bentuknya itu. Terus jembrengannya sejatinya gimana, ilmu al-hikmah itu kayak apa itu. Saya kepengen tahu. Anda kan belajar sama Gus Samsudin. Nah, di situ ada yang 6 bulan sampai 7 bulan. Berarti kan Anda sudah menguasai seperempatnya. Coba tunjukkan kepada saya coba. Kalau enggak tunjukkan di publik, bikin video. Ilmu al-hikmah dari Samsudin itu kayak apa ya? Bener enggak itu ilmu al-hikmah atau ilmu dobol-dobolan ini? Saya kepengen tahu ilmu al-hikmah itu kayak apa ini. Kalau bagus itu ya, saya kepengen belajar. Makanya saya ingatkan lagi ya buat santri-santrinya juga yang di Padepokan Nurjat Sejati, carilah guru yang paham, yang mengerti dan paham betul tentang ilmu al-hikmah. Kalau Anda mencari Gus ya carilah Gus yang benar, jangan mencari Gus dengan casingnya doang, jangan. Itu kan casingnya doang. Dalamnya nggak tahu isinya apa. Kalau casing bisa menipu. Bisa menipu bagi orang-orang yang kurang cerdas pikirannya itu.
Tapi kalau bagi saya mau casingmu kayak apa, kalau isinya asli saya bilang asli, kalau isinya palsu saya bilang palsu. Karena apa? Didikan Gus yang sebenarnya nggak kayak begitu gitu. Nggak dobol-dobolan, nggak jual-jual jimat, ya, nggak pamer-pamer begitu. Itu yang dipamerkan kan itu double semua, nggak ada kenyataan gitu loh. Acting semua, pamer-pamer ilmu kebal yang digorok dari dukun santet. Dukun santetnya gorok nggak mempan. Itu kan pamer-pamer doang, acting doang. Sedangkan apa loh? Kalau ilmu beneran atau ilmu dobol-dobolan itu kelihatan gitu loh. Kalau bagi saya itu kelihatan. Sadar kamu ya sedulur semuanya yang ada di Padepokan Nuria Sejati, biar Anda itu tidak gagal paham dan Anda tidak terjumus ke dunia-dunia penipuan. Carilah guru yang guru sejati yang bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Coba lihat gus-gus yang asli. Saya nggak usah sebutkan ya. Mungkin Anda sudah paham dan lebih paham, lebih tahu. Yang gus-gus yang asli yang di YouTube coba lihat. Nggak ada cara didikannya kayak begitu, nggak ada. Itu didikan dukun dobol alias dukun palsu. Yang pamer-pamer, ngrebek dukun santet, ternyata dukun santetnya Agus. Kalau nggak Agus ya Yanto, temennya sendiri. Itu kan sepik-sepik doang. Kalau memang kamu mengatakan hiburan ya, di deskripsi kamu itu tulis hiburan kayak yang lain. Jangan dobol-dobolan begitu. Itu kan dobol-dobolan semua itu. Memang kamu menilai saya gondrong rambutnya preman cuma pakai kaos doang. Tapi hati saya itu bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Apalagi ilmu-ilmu yang kamu pakai itu. Bagi saya itu lencong itu. Bagi saya loh dobol-dobolan ya begitu. Nggak ada buktinya. Ilmu itu yang bisa dibuktikan, bisa buat menolong orang, ya, menolong masyarakat yang kurang paham tentang dunia kayak begitu. Kalau mau niat nolong ya nolong yang yakin, lahir dan batin, nggak usah minta imbalan-imbalan. Karena yang kamu tolong itu kan orang yang lebih nggak tahu. Dia itu nggak tahu apa-apa yang kamu tolong itu. Apalagi tentang dunia spiritual. Dia kan nggak tahu. Kenapa kamu goblokin juga gitu. Seharusnya kalau orang yang nggak tahu supaya paham gimana, kamu didik lah dengan kemampuanmu. Jangan kamu goblok-goblokin dan jangan kamu tipu-tipu sulapmu itu. Ya orang kalau nggak tahu dia paham, nggak paham dia percaya aja bahwa kamu bisa mengeluarkan keris buat bisa mengeluarkan paku. Orang awam percaya karena apa? Bisa mengeluarkan gitu loh. Jadi orang awam itu apapun dijual demi kesehatan keluarganya. Tapi nyatanya itu double semua. Tamu yang datang ke situ itu kan rata-rata dari jauh. Lihat dari YouTube kamu. Karena kepancing dari YouTube gitu loh. Ya kan? Kepancing dari YouTube karena YouTube kamu tuh menunjukkan sebuah kesaktian yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang nggak kurang paham, kurang mengetahui tentang dunia spiritual itu percaya gitu. Nyampe ke situ tuh sampai jual-jual apa yang di rumah itu ya. Sampai ya yang orang tani khususnya, orang tani nyampe panen padi aja dijual habis-habisan. Panen sekali panen cuma dapat 4 juta ya. Itu selama 3 bulan. Dia kerja selama 3 bulan dapat 4 juta itu buat kesana doang habis. Terus yang sakit nggak sembuh. Apa kamu itu nggak kasihan gitu? Orang sedangkan dia buat makan aja pas-pasan. Itu kalau saya aja loh bilang melihat sedih, hati saya itu sedih. Melihat doang hati saya sedih. Padahal kamu anggap saya itu preman
rambut gondrong, orang nggak punya pendidikan, tapi hati saya itu bisa merasakan. Sedih saya ngeliatnya itu. Ya. Saya ada yang nelpon saya itu daerah Cepu itu ya. Nyampe jual padinya itu laku 4 juta. Datang ke tempat kamu itu ya. Ujung-ujungnya nggak sembuh juga. Sedih saya dengarkan, bener. Padahal apalagi orang kampung yang dia menulis saja tidak bisa, membaca aja tidak bisa. Karena sering nonton di YouTube kamu akhirnya kepincut, dikira kamu itu sakti beneran. Padahal doboler itu. Mana kesaktian kamu katanya punya ilmu kebal rawe rontek pancasona? Kamu tangannya masih digores, masih berdarah, dibungkus-bungkus. Sekarang katanya mau diimpus, tahu ke rumah sakit atau impus di mana itu. Nggak usah sepik-sepikang. Sepik-sepikang sama orang tani tadi wajar, orang tani percaya karena dia nggak tahu ya. Seharusnya justru orang yang nggak tahu itu dikasih tahu, bukan dibodohin, bukan ditipu, bukan dimanfaatin. Kalau kamu memang keturunan seorang ulama atau kiai ya, gelar kamu kan Gus Samsudin Jadab. Harusnya kamu itu yang nggak tahu itu kamu kasih tahu, bukan kamu bohongin, kamu tipu-tipu begitu ya. Masa orang tani aja sampai teganya lo makan juga? Hah? Malu lah, gelarmu aja sadap apa tuh. Gelarnya aja Jadab, Gus. Tiap hari kau bersorban, ya kan? Rambut gondrong disemir pink. Gus keparat tuh. Robah semua tuh tingkah lakumu tuh semuanya tuh, ya. Lama-lama saya juga jengkel lama-lama. Sekarang santrimu aja udah pada kabur ya. Banyak kabur, banyak menghujat kamu di YouTube-mu juga banyak. Bahkan santri yang kamu bangga-banggakan saya lihat di YouTube kamu udah menghina kamu banyak. Di Facebook juga banyak yang statusnya menyindir kamu tuh banyak. Janda TKW Hongkong juga udah kabur. Ya. Udah menghindar juga karena tahu perbuatanmu juga. Ada yang bilang karena gara-gara Joko Arek ini. Ya gara-gara Joko Arek, kalau kamu nggak diginiin kamu akan terus menerus akan membodohin orang terus gitu loh. Orang ya nggak tahu kamu bohongin terus, nggak akan berhenti kalau nggak saya hujat lewat YouTube. Kalau seandainya saya cuma kesana doang ngomongin kamu tetap di luar masih aja bergerak terus, ya kan? Jadi kamu nguploadnya di YouTube, saya balas di YouTube gitu. Kamu tenarnya di diri kamu tuh di YouTube. Orang yang nggak tahu tuh lihat kamu di YouTube. Ya biar orang-orang itu lihat saya di YouTube gitu. Biar pada paham mana yang double, mana yang enggak itu ketahuan. Kamu jangan lihat casing saya. Kalau casing bisa dirubah. Kalau kayak casing saya pakai gelar Gus, gelar Ustadz ya, mungkin orang-orang pada percaya. Ya saya yang nggak pakai casing Ustadz Gus saja masih banyak yang percaya sama saya kok. Bahkan santri-santrimu itu yang keluar dari Padepokan situ gara-gara lihat YouTube saya juga. Ya. Robah tuh semuanya tuh. Kalau Anda kepengen selamat. Ya. Saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.